Salam pemirsa, menjelang serangan udara besar-besaran ke fasilitas nuklir Iran, Israel ternyata lebih dulu melancarkan operasi psikologis berskala besar yang kini mulai terkuak detailnya. Sumber dari kalangan intelijen internasional dan laporan investigasi Washington Post menyebut, para agen rahasia Israel secara serentak melakukan aksi intimidasi langsung terhadap pejabat-pejabat terpenting rezim Teheran, mengubah ketegangan regional menjadi drama menegangkan yang menyerot keputusasaan dan kecemasan di pusat kekuasaan Iran. Teror telepon tengah malam, Anda hanya punya 12 jam. Pada hari-hari krusial sebelum rentetan bom jatuh di Iran, puluhan pejabat tinggi di Teheran menerima panggilan telepon misterius. Dengan bahasa Persia yang sangat fasih, seorang agen Israel menyampaikan pesan menggetarkan. Saya beri Anda nasihat, bawa istri dan anak Anda pergi dalam 12 jam. Jika tidak, Anda sudah ada dalam daftar kami. Tak sekadar mengancam, pesan itu dilengkapi peringatan yang sangat personal. Kami lebih dekat ke Anda daripada pembuluh darah Anda sendiri. Ingat itu baik-baik. Semoga Tuhan melindungi Anda. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب بکن تو گوشت. Aksi intimidasi ini bukan isapan jempol. Dalam rekaman telepon yang bocor ke media, suara agen tersebut terdengar begitu yakin dan penuh tekanan psikologis. Puluhan pejabat yang ditelepon mayoritas adalah perwira tinggi militer, pejabat senior keamanan dan anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mendadak dihantui kecemasan luar biasa. Target: memecah kepemimpinan Iran. Operasi ini adalah bagian dari strategi militer terpadu bertajuk Operation Rising Lion, sebuah rencana Israel yang bukan hanya menargetkan infrastruktur militer, tetapi juga menebar ketakutan mendalam hingga ke ruang pribadi para elit Iran. Sumber keamanan menyebut, ada lebih dari 20 pejabat kunci yang dihubungi, sebagian besar merupakan kandidat suksesi jabatan strategis di bidang militer dan nuklir. Bahkan, sejumlah pejabat Iran diminta membuat video pernyataan pemutusan hubungan dengan pemerintahan Teheran secara terbuka. Tekanan semacam ini, menurut pakar intelijen, dimaksudkan untuk menggoyang fondasi loyalitas internal rezim, sekaligus mengacaukan proses regenerasi kepemimpinan pasca serangan. Tujuan utamanya jelas, membuat para calon pengganti pejabat penting ketakutan, dan bahkan menolak duduk di kursi yang ditinggalkan. Ini menggiring Iran pada kebuntuan kepemimpinan dan mempercepat kejatuhan internal, ujar seorang analis Timur Tengah kepada media internasional. Terintegrasi dengan operasi militer besar-besaran, aksi teror telepon ini bukan sekedar intimidasi verbal. Israel telah memadukannya dengan serangan nyata ke fasilitas-fasilitas vital Iran, termasuk pusat riset nuklir, basis produksi senjata, dan peluncur rudal. Operation Rising Lion telah menyiapkan segala sesuatu secara detail. Satuan intelijen rahasia telah ditanamkan di Iran jauh hari sebelumnya. Logistik senjata sudah diselundupkan, dan jaringan sumber daya aktif selama berminggu-minggu. Beberapa pejabat Iran bahkan mengaku menerima ancaman bukan hanya lewat telepon, tapi juga melalui surat ancaman yang diselipkan di bawah pintu rumah atau dikirim ke pasangan mereka. Satu pesan utama disampaikan, dimanapun Anda bersembunyi, kami tahu keberadaan Anda. Agen Israel juga secara terang-terangan mengingatkan soal nasib tragis para petinggi militer dan ilmuwan nuklir Iran sebelumnya. Saya telepon Anda langsung dari negara yang barusan mengirim salami, bagiri dan samkani ke neraka, ujar agen itu kepada seorang jenderal Iran, merujuk pada tokoh-tokoh penting yang tewas dalam serangan atau pembunuhan misterius sebelumnya. Panik di pusat kekuasaan, Khamenei semakin terkepung. Sumber internal Iran membenarkan, aksi intimidasi Israel menimbulkan efek domino di kalangan elit. Banyak calon pejabat yang semula dijadwalkan naik jabatan kini menolak, takut menjadi target berikutnya. Ayatullah Ali Khamenei pun disebut sangat kesulitan mencari sosok pengganti di posisi-posisi vital, dan bahkan jika berhasil, tokoh-tokoh yang muncul bukanlah figur terpercaya atau berpengaruh. Menurut laporan, sebagian dari pejabat yang dihubungi akhirnya memilih berdialog dengan agen Israel, mencari jalan kompromi demi keselamatan keluarga mereka. Laporan-laporan juga menyebutkan, sejumlah keluarga pejabat penting telah diam-diam meninggalkan Iran, memperkuat kesan rezim semakin terpojok. Operasi psikologis terpadu, kunci kemenangan modern. Strategi Israel ini menggabungkan aksi militer presisi, perang psikologis, dan operasi intelijen mendalam
sebuah formula baru dalam pertempuran geopolitik abad ke-21. Dengan menyerang bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan moral lawan, Israel berupaya memecah belah soliditas musuh sebelum peluru benar-benar ditembakkan. Seorang pakar intelijen menilai, inilah contoh operasi psikologis modern menyerang kepercayaan diri, loyalitas, dan rasa aman pejabat musuh. Efeknya lebih destruktif daripada bom karena menghancurkan mental dan memicu disintegrasi dari dalam. Penutup, Iran diambang perubahan. Aksi Israel yang membuka babak baru ini telah membuka pusat kekuasaan Tehran dilanda kepanikan. Operasi terkoordinasi, ancaman nyata dan efek psikologis berlapis telah membuat banyak elit Iran kehilangan rasa aman. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa perang di kawasan tak lagi sekedar soal senjata, melainkan juga perang urat saraf yang bisa menentukan nasib sebuah rezim. Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi atas operasi ini, sementara pihak Iran menolak berkomentar dan memperketat pengamanan internal. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.